Di sudut malam yang gelap, kulihat dan kudengar hujan petir menyambar serta menggelegar. Mirip seperti lantunan lagu cadas yang sering kita dengar. Lalu dari kejauhan kulihat segerombolan laron menghampiri cahaya lampu yang sangat terang itu. Sepertinya mereka akan menuju kepadaku. Tepatnya di depan teras rumahku yang kebetulan juga berpintu. Laron itu bergerombol mencoba memasuki pintu rumahku yang tertutup oleh kelabu. Ada yang tetap memaksa lewat sela-sela pintu, dan bahkan laron yang cerdas serta pintar mencoba menerobos pintu terasku lewat jalur kenalan orang dalam. Maksudku lewat jalur angin-angin jendela yang memang tak tertutup. Setiap laron yang sukses memasuki teras rumahku, semuanya mati. Lebih tepatnya, pasti mati. Ada yang termakan cicak, ada yang terselip di antara rongga pintu, ada yang sayapnya patah dulu baru lama-lama mati sendiri, dan ada pula yang sudah sukses memutari cahaya dari lampu walaupun sebentar, pasti mereka akan mati juga. Pasti dia akan roboh dan tumbang juga. Sebab tak akan kuat menahan panasnya dari lampu yang sinarnya semakin lama semakin kuning membiru. Lalu kulihat laron terakhir yang kecil, lemah, yang pelan caranya dia terbang, dan bahkan kulihat dia paling kurus di antara yang lain yang sudah mati terlebih dahulu oleh sebab yang sama dan cara yang berbeda, yaitu mati karena sama-sama ingin mendekati cahaya lampu. Saat itu juga aku bergumam dalam hatiku, pasti ini laron paling jujur dan paling tidak neko-neko dalam hidup. Begitulah kira-kira suara hatiku bergumam. Sebab biasanya yang jujur dan tidak neko-neko tidak akan laku dalam gerombolan apa saja dalam hidup, termasuk dalam gerombolan laron tersebut. Karena biasanya dia tak bisa diajak korupsi dan kolusi dalam segala hal, termasuk dalam urusan nepotisme saat mencari dan menuju cahaya. Lalu ketika laron terakhir mendekati pintu dengan sangat pelan, dia berusaha menabrakkan badannya ke kancah pintu. Berulang kali dia menabrakkan badannya ke kaca pintu terasku. Entah saking jujurnya dan saking polosnya laron itu, sampai-sampai tak mau memakai cara yang telah dilakukan teman-temannya yang lebih dulu. Seolah-olah dia ingin berbicara kepadaku. Wahai pemilik rumah, tolong bukalah pintu teras rumahmu. Aku ingin masuk, dan aku ingin mendekati cahaya lampumu. Sebab sudah lama aku rindu cahaya itu. Tolonglah, tolonglah, bukalah pintumu. Aku sengaja tak merespon. Aku sengaja diam saja sambil memejamkan mata, tak mau melihatnya. Dan benar saja, laron itu benar-benar bicara kepadaku. Entah itu hanya halusinasiku saja, atau karena aku telah memejamkan mata. Yang jelas sejak aku memejamkan mata, aku tak lagi melihatnya. Tapi kini aku masih bisa mendengar suaranya. Tiba-tiba saja suara laron itu semakin dalam bersuara. Wahai cahaya, bukalah pintumu. Aku ingin datang kepadamu. Sepertinya si laron sudah tak berdialog meminta pertolongan kepadaku lagi. Dan benar saja, ternyata suara itu langsung dia tujukan kepada cahaya, bukan kepadaku lagi. Lalu dengan mataku yang masih terpejam dan hanya mendengar, tanpa sengaja aku dengar dialog rindu antara laron dan cahaya
mengalir syahdu. Wahai cahaya, bukalah pintumu. Wahai Laron, buat apa kau masih memaksa datang kemari? Di tengah hujan dan di tengah badai seperti ini, serta gemuruh petir menyambar, kenapa kamu masih memaksa ingin datang kemari? Tanya cahaya kepada si Laron. Wahai cahaya, aku hanya ingin menemuimu dan ingin berjumpa denganmu. Wahai Laron, bukankah engkau tahu gerombolan teman-temanmu semuanya mati, bahkan karena hanya ingin sekedar mendekati dan bertemu denganku? Kenapa kamu senekat itu? Wahai cahaya, aku tak peduli. Jika mati adalah ongkos untuk aku bertemu denganmu, maka aku rela badanku yang kecil, kurus dan lemah ini mati tersengat panasnya cahayamu. Loh. Memang apa yang membuatmu seyakin itu kepadaku? Timpal cahaya semakin mengeraskan suaranya. Aku yakin kepadamu sebab aku pernah mendengar petuah cinta dulu. Dulu aku pernah mendengar, bukankah cinta memang terjal jalannya, bahkan tak tertembus dan tak tertebus dengan nyawa. Maka saat itu aku yakin, jika mati adalah jalan sebagai ongkos terakhirku menemuimu, aku akan rela. Biarlah cintaku yang kekal bersanding dengan cahayamu di atas altar cinta yang pernah ku dengar dulu. Seketika aku terperanjak dari pejaman mataku yang tadi semakin dalam. Dan seketika pula kulihat sang Laron sudah mati mengikuti jejak teman-temannya yang mendahului. Lalu dengan bangga kuucapkan, selamat jalan Laron, selamat menemui kekasihmu yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.